Teriakan haleluya. Haleluya. Selamat Natal. Selamat kelahiran juru selamat kami. Beri tepuk tangan sekali lagi saudara. Ya. Silakan duduk saudara. Bersyukur kita bersukacita saat ini merayakan hari Natal. Lahir juru selamat yang bagi kita semuanya merupakan hari sukacita besar. Saya percaya setiap kita akan sangat diberkati. Siapa yang percaya saudara akan sangat diberkati? Angkat tangan saudara dan tepuk tangannya untuk Tuhan yang luar biasa saudara. Jangan berhenti saudara, belum disuruh berhenti kok saudara. Tepuk tangannya khusus. Ini Natal saudara. Sambut kelahiran juru selamat kita. Lebih meriah lagi saudara. Dengan sukacita saudara. Lebih lagi semangat saudara. Lebih lagi bersukacita saudara. Ya luar biasa. Ya kabar gembira kita merayakan Natal. Juru selamat telah lahir. Dan sungguh-sungguh ini merupakan sukacita yang besar. Sekali lagi saya percaya semua akan dapat anugerah Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Dan juga ada kabar sukacita, kabar gembira. Karena Bapak Wali Kota kita hadir di tengah-tengah kita. Bapak Respati saudara. Iya kita sambut saudara. Ya sampai beliau bisa masuk di ruangan ini. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Ya, selamat datang pada Bapak Wali Kota kita. Ya, saudara, Bapak Respati dan semuanya saja, saudara yang bersama. Wah, pangkling saya, Pak. Luar biasa. Selamat Natal Pak Obaja. Selamat datang. Tuhan berkati, selamat datang. Terima kasih lah. Ketemu lagi ya Pak. Iya saudara, senang sekali kita atas kedatangannya. Bagaimana kalau kita sambut dengan gembira, dengan sukacita yang besar. Senang semua Pak. Bagaimana kalau berikan sepatah dua patah kata. Sehingga semua bisa dapat pencerahan, dapat berkatnya. Baik. Ya, saya tak isi ya Pak ya. Izin. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Yang saya hormati Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan yang selalu menasihati dengan bijak dari awal sampai sekarang. Yang saya hormati pimpinan dan segenap dari pendeta, dari GBI Keluarga Allah, para pelayan Tuhan serta seluruh jemaat yang saya muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini malam yang penuh berkah untuk kita semua. Dan tentunya kami dari pemerintah Kota Surakarta beserta jajaran dari TNI Polri ini kami berkeliling ke seluruh gereja-gereja yang ada di Kota Surakarta memastikan seluruh jemaat bisa beribadah dengan baik. Kami bekerja berupaya semaksimal mungkin untuk kota ini tetap menjadi kota yang harmonis, yang aman dan nyaman untuk ditinggali kita semuanya. Tidak panjang lebar, saya mohon doa untuk Kota Surakarta kita supaya tetap harmonis, tetap rukun, tempat kita mencari nafkah, dan tetap warganya maju kotanya dan sejahtera warganya. Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi, saya sangat senang sekali berada di tengah Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Ini berkat kerja Bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI. Ini tadi kita motoran, Pak. Keliling semuanya.
Dan akhir kata, atas nama pemerintah Kota Surakarta, saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Ya, kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapak Wali Kota kami, Pak Respati, dengan semua jajaran TNI Polri. Ya, ini anugerah bagi kita didatangi, saudara. Ya, bersyukur, terima kasih juga jaga keamanan kota kita, bangsa kita, itu terus dalam perlindungan Tuhan. Kita doakan ya, boleh didoakan ya, supaya Tuhan terus berkenan, terus menyertai. Arahkan tangan ke depan. Arahkan tangan semua ke depan, saudara. Kita doakan sungguh-sungguh, berdiri saja, kita lebih lagi sungguh-sungguh doakan. Mari kita doa bersama. Tuhan kami bersyukur saat ini Bapak Wali Kota, Pak Respati dengan semua jajaran TNI Polri boleh berkenan hadir. Kami percaya semua karena Tuhan yang ngatur. Tuhan yang berkarya sehingga kami ikut bersukacita pada saat ini. Tuhan kami doakan Bapak Wali Kota kami, Bapak Respati, Tuhan berilah terus hikmat ilahi daripada Tuhan. Berikan terus perlindungan dan penjagaan dari Tuhan. Berikan terus penyertaan, tuntunan daripada Tuhan. Sehingga terus melakukan hal yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, yang berguna bagi masyarakat. Tuhan sehingga sungguh-sungguh jadi wali kota yang disukai oleh Tuhan. Jadi wali kota yang diberkati Tuhan. Jadi wali kota yang jadi anugerah berkat bagi masyarakat. Semuanya Surakarta dan sekitarnya. Juga jajaran TNI Polri Tuhan. Engkau lindungi dalam mereka menjalankan tugas. Terus juga dalam penyertaan Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan. Terus beri keamanan, terus beri perlindungan, terus beri keteguhan. Dan sungguh-sungguh merupakan semua tim satu kesatuan. Dan sungguh-sungguh kami semua bersatu dipakai oleh Tuhan. Dan bawa keamanan bagi bangsa kami, bagi kota kami. Sekali lagi dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dan berkati. Tuhan yang berkati sehingga kami melihat karya-Mu nyata. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan Bapak Wali Kota, Bapak Respati, semua jajaran TNI Polri. Terus sekali lagi dalam penjagaan Tuhan, dalam tuntunan-Mu, bahkan dalam berkat-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Foto, diminta foto. Di sini. Ya, sini dah. Sini ya. Ya. Semua senang. Ya. Bagaimana kalau sehati? Kita semua bersatu. Oh ya. Oh baik Pak. Pegang jaga ya. Sehati. Sudah kasih Pak. Terima kasih. Selamat Natal. Hanya dilanjutkan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya saudara, terus beri tepuk tangan saudara. Ya ucapkan syukur, terima kasih pada Tuhan. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai senantiasa dalam anugerah Tuhan. Ya, saya percaya ya Tuhan yang terus menyertainya. Sehingga bawa kesatuan, bawa keamanan, datangkan anugerah bagi kota kita Solo tercinta. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Iya, untuk Tuhan kita. Saudara, sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Saudara, kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema musim baru mulai. Artinya ada musim baru yang dimulai, saudara. Saya percaya ya ini adalah janji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah rema. Kalau kita bisa tangkap, kita bisa ya terima dengan iman, kita taati dengan setiap petunjuk-petunjuk Tuhan. Saya percaya setiap saudara akan mengalami
kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Saya mau tanya lebih dulu, siapa yang sudah mengalami pergumulan sekian lama, karena ada masalah sekian lama, sudah doa sekian lama, sudah tunggu-tunggu ya jawaban daripada Tuhan. Tunggu-tunggu terang itu datang. Angkat tangan yang sedang punya pergumulan. Tidak apa-apa saudara, supaya Tuhan tahu, supaya Tuhan dengar. Tuhan urutkan tangannya berkata, siapa lagi, siapa lagi. Jangan malu saudara, manusia itu penuh dengan pergumulan. Siapa lagi, siapa lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kabar gembira untuk saudara, karena sesuatu yang baru dimulai saudara. Artinya Tuhan sedang berkata, ini saatnya saudara mengalami sesuatu yang baru, karena Natal itu merubah keadaan saudara. Dari keadaan yang lama masuk keadaan yang baru. Dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru. Dari masa kegelapan saudara. Waktu Natal tiba, saat itu terjadi sesuatu yang baru tiba. Jadi saya ajak saudara, ini mandat yang luar biasa sekali. Ini pesan yang luar biasa sekali yang perlu kita tangkap dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya bacakan Yesaya 8 ayat 23. Yesaya 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Saya beritahu kepada saudara, tidak selamanya saudara akan ada kesuraman. Tidak selamanya terus dalam pergumulan-pergumulan. Tidak selamanya masalah itu menindih saudara. Tidak selamanya saudara. Sekali lagi, tidak selamanya saudara menantikan terus jawaban yang daripada Tuhan. Ya kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah orang, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa saudara. Jadi ya ceritanya saat itu daerah dikatakan sini Sebulon dan tanah Naftali itu adalah daerah utara yang seringkali diserang ya dari utara, dan mereka yang pertama kali akan diserang. Mereka yang pertama kali akan kena masalah, kena serangan. Mereka yang pertama kali mengalami pergumulan-pergumulan. Jadi saya percaya mereka itu sudah menanti-nantikan kapan kelegaan itu datang. Menanti-nantikan keadaan baik itu datang saudara. Dan dikatakan di ayat tadi, tidak selamanya itu terus dalam keadaan kesuraman. Tuhan akan memuliakannya. Tuhan akan menjawabnya. Musim baru akan datang pada saudara. Saudara percaya firman Tuhan sedang teguhkan tidak selamanya. Masalah memang diizinkan Tuhan kadang-kadang datang dalam kehidupan kita. Karena masalah itu sebetulnya salah satu anugerah saudara. Kalau kita enggak pernah punya masalah, kita lupa Tuhan saudara. Kalau kita enggak pernah punya masalah, kita itu enggak merasa butuh Tuhan. Seringkali buat hidup kita itu tidur rohani. Seringkali buat kita itu jauh daripada Tuhan. Tapi justru masalah yang membuat kita itu sadar butuh Tuhan. Justru masalah yang membuat kita itu sungguh-sungguh mendatangi Tuhan, melekat pada Tuhan. Justru karena ada masalah, kita itu evaluasi apa yang salah dalam kehidupanku. Justru karena ada masalah, seringkali justru kita mengalami digembleng, dan makin lama makin tangguh iman kita. Makin lama makin kenal Tuhan. Makin lama makin bertumbuh iman ke dalam Tuhan. Makin lama makin dapat kasih karunia. Buat tepuk tangan gitu loh saudara. Ya itu ada anugerah yang luar biasa sekali. Jadi sekali lagi kita bersyukur, apalagi saat ini ada firman Tuhan, tidak selamanya. Ditambah lagi musim baru tiba. Musim baru tiba saudara. Ya sekali lagi saya percaya itu satu yang luar biasa. Imani saudara yang sedang bergumul masalah kesehatan saudara. Sudah sekian lama belum mendapat mujizat kesembuhan. Musim baru tiba saudara. Musim kesembuhan tiba saudara. Yang sudah sekian lama bergumul masalah pernikahan, masalah rumah tangga saudara, nggak selesai-selesai. Tapi ada berita, Natal sedang berkata musim baru datang. Ya pertolongan datang. Keadaan yang baru datang. Tepuk tangan yang meriah saudara. Juga dalam studi, dalam pekerjaan yang terus bergumul,
nggak pernah selesai, nggak pernah mentas dari kekurangan atau kegagalan. Hutangnya yang lama bukan tambah kurang, malah tambah banyak gitu saudara. Tapi kabar baiknya musim baru telah tiba. Beri tepuk tangan yang meriah ya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Sekarang pasal 9 ayat 1 dan 2. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi dulunya dalam kegelapan, saudara. Oh, tiba-tiba waktu Natal, Yesaya ini sedang bicara tentang Natal, kelahiran Mesias. Tiba-tiba dikatakan di sini melihat terang yang besar. Bukan hanya sekedar melihat terang, saudara. Dalam kegelapan sekian lama, 400 tahun, saudara, lebih dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dalam kegelapan, tiba-tiba beri nata-nata. Oh, kisah Natal membuat terang dalam hidup mereka. Dan bukannya sekedar terang, terang yang besar. Anugerah yang besar. Mujizat yang besar. Anugerah pertolongan yang besar dari Tuhan. Kok diam terus loh saudara? Ayo saudara ditanggapi sungguh-sungguh saudara. Tuhan itu senang loh kalau ditanggapi. Daripada Tuhan ngomong aku tolong kau berkati. Begitu kan gak enak atau saudara ya. Harus sukacita saudara. Yang besar datang engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti sorak-sorak di waktu bagi-bagi jaran. Jadi dikatakan luar biasa, begitu datang terang itu bukan terang saja, terang yang besar. Saudara yang kekurangan, hutangnya yang banyak, bukan sekedar hutangnya berkurang, bukannya sekedar hutangnya sudah selesai. Berkatnya lebih dari kurang saudara. Bahkan saudara tidak berhutang lagi, malah memberikan hutang saudara. Tidak kekurangan, malah limpah jadi berkat yang lain. Saudara yang sakit bukan hanya agak sembuh, bukan. Oh, bukan hanya sekedar disembuhkan. Saudara bisa jadi kesaksian tentang kesembuhan ilahi. Saudara bisa diurapi, ya dipakai oleh Tuhan. Bawa mujizat kesembuhan bagi orang lain. Doakan kesembuhan dan orang lain bisa sembuh. Rumah tangga bukan hanya agak baik saja, bukan jadi baik saja. Rumah tangga, oh jadi kesaksian, mujizat dalam rumah tangga dinyatakan Tuhan terjadi secara luar biasa sekali. Dalam pelayanan lebih lagi ada tantangan, saudara sudah sekian lama belum selesai. Ya waktu terang datang, sorak-sorai di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang percaya? Bukit Doa Elilen tidak selamanya seperti ditunda saja saudara. Tapi saatnya datang, kemuliaan datang, jawaban doa datang. Ya penundaan dicabut. Saatnya saudara, sorak-sorai besar. Saatnya limpah datang. Orang berbondong-bondong datang. Dan saya percaya firman Tuhan senantiasa ya dan amin. Firman Tuhan kalau ditanggapi pasti. Jadi kita yang menyesuaikan Tuhan, saudara. Dan saya percaya apapun yang sedang saudara alami, saudara dengar. Kalau saudara berani tangkap firman, setiap kali firman disampaikan, baik itu tema tahunan, baik itu tema bulanan, baik itu tema mingguan, apalagi juga tema waktu Natal seperti ini saudara. Saudara imani, saudara tangkap sekali lagi. Akan terjadi, bisa terjadi, dan segera terjadi, saudara. Saya senang, saudara, cerita Natal kita diberkati luar biasa sekali. Sudah banyak sekali Natal. Mulai tanggal 1 itu saya terus harus melayani Natal. Ya baik dari KID sampai UMA, saudara. Semua merayakan Natal. Dari doa, dari PW, dari semuanya lah, saudara. Semua merayakan Natal, saudara. Tapi saya bersyukur saudara, bukan hanya itu saja, ibadah, setiap jam ibadah merayakan Natal sendiri-sendiri. Jadi banyak sekali, tapi hari ini dan besok gongnya gitu saudara. Katakan hari ini dan besok apa? Gongnya saudara. Semua sukacita luar biasa. Tadi juga waktu saya masuk lihat saudara, ya tiba-tiba Frigo mempersembahkan tadi saudara, pakai drumnya gitu saudara. Dan saya lihat, saya bersyukur pada Tuhan. Setiap kali saya lihat
Kit Frigo itu yang melayani, saya lihat itu Tuhan sedang mempersiapkan bibit-bibit yang luar biasa sekali. Bulan demi bulan makin profesional, bulan demi bulan makin cekatan, bulan demi bulan makin jadi berkat. Dan saya lihat luar biasa, ikutkan anak saudara Kit Impact, bahkan ikutkan Frigo. Percaya saya melihat itu ada masa depan yang luar biasa. Orang sukses bisa karena sekolah, tapi bukan hanya sekolah saja, tapi talentanya dia atau sesuatu yang dia miliki dikembangkan terus, sehingga jadi sesuatu yang luar biasa yang akan bawa hidupnya dibawa oleh Tuhan menjadi kepala, naik ke puncak dan jadi berkat bagi orang, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Lalu saudara, kita banyak. Jangan lupa besok masih ada saudara Natal 25. Tugongnya lebih lagi saudara. Tanggal 25. Pastikan jangan sampai ada yang tidak datang lagi. Hari ini itu malam Natal saudara. Besok pagi Natal yang sesungguhnya. Amin saudara. Dan jangan lupa yang lebih penting lagi, bawa jiwa. Saudara, berikan kado. Siapa yang mau diberi kado oleh Tuhan? Yang mau saja angkat tangan, yang tidak mau jangan angkat tangan. Siapa yang mau diberi kado? Angkat tangan oleh Tuhan, saudara. Tuhan itu baik, saudara. Selalu beri kado, selalu beri berkat, saudara. Bagi saudara yang mau, saya percaya saudara diberikan kado oleh Tuhan. Tapi saya juga mau tanya, siapa yang ganti memberi kado pada Tuhan? Angkat tangan. Kebangetan loh, gak angkat tangan, saudara. Hanya minta saja. Berikan kado yang terbaik saudara. Dulu ada persembahan Natal, amplop persembahan Natal. Berikan kado. Tapi khususnya juga kado jiwa yang diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah. Pastikan saudara bawa dia. Saudara bawa jiwa-jiwa. Saya kembali pada firman ini ada kaitannya luar biasa. Karena tiba-tiba saya ingat ini 24 Natal. Besok 25 juga Natal. Global puncaknya 26, saya dapat berita. Ini beritanya cukup surprise, mengejutkan. Pak Jo dan Bu Nita ngadakan perayaan Natal, KKR Natal di Wonogiri, saudara. Wah, surprise, saudara. Yang dikatakan saudara bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. 26 Desember jam 1 siang, saudara. Jadi saya percaya akan jadi berkat besar bagi Wonogiri. Jadi berkat besar bagi Wonogiri. Saudara yang mau datang ke sana ikut sukacita, ikut meriahkan, datang saja. Saudara yang punya family, punya siapa yang ada di sana, berikan kabar. Saya percaya itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Ada satu juga kisah yang sekarang jadi SGL di sana, Pak Bambang, saudara. Mungkin saudara pernah dengar juga, itu kisahnya persis dengan ini. Dia dulu jemaat ya di Klaten, saudara. Dia dalam pekerjaannya berat sekali, saudara. Nggak bisa mencukupi kebutuhan. Akhirnya dia pindah di luar pulau, saudara. Di luar pulau mau berjuang supaya bisa ekonominya mencukupinya juga sama. Tidak bisa, makin terpuruk, saudara. Akhirnya terpaksa balik lagi ke Klaten, saudara. Terus berjuang lagi, sama saja. Yang kedua juga nggak bisa sukses, nggak bisa berhasil, terpuruk, saudara. Lalu dia merasa digerakkan Tuhan, pindah Wonogiri, itu saudara. Lalu dia pindah Wonogiri. Setelah dia pindah Wonogiri, saudara, dia sedang berjuang untuk pekerjaan. Tiba-tiba satu hari Tuhan bicara ke Solo, ikut Pondok Daud, gitu saudara. Jadi disuruh oleh Tuhan ke Solo, ikut Pondok Daud. Malam-malam jam 9 bersama istrinya naik sepeda motor dari Wonogiri ke Solo untuk ikut Pondok Daud, saudara. Nah, waktu dia ikut Pondok Daud, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sampai lupa waktu, saudara. Sampai lupa jam, saudara. Dia ketemu dengan Tuhan, dia meninggikan Tuhan, dia memuliakan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Ya, sampai hampir jam 12, 11 lebih jam 12, istrinya ingat, Pak, ini sudah mau jam 12, ayo iling mulai itu, saudara. Baru akhirnya selesai pulang. Tapi sementara sepanjang jalan rohnya menyala-nyala. Rohnya bersukacita. Seperti sorak-sorak itu, saudara. Dia tahu ada sesuatu yang sedang Tuhan persiapkan. Ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan luar biasa. Dan sungguh-sungguh beberapa waktu yang kemudian, saudara, tiba-tiba ada
orang yang buat properti di sana, saudara, ngajak dia ikut kerjasama properti, saudara. Dia ikut di sana, pertamanya sebagai marketing gitu, saudara, ada jalan. Dan ternyata luar biasa, saudara, dia bisa maju penjualan, tapi perusahaan properti itu yang lain gak bisa jual. Akhirnya pemilik properti bilang, sudah, ini ambil lo saja. Ya, pemiliknya nggak mau melanjutkan. Akhirnya dilanjutkan dia sendiri. Dan waktu dilanjutkan dia sendiri, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Luar biasa sekali. Sampai tiba-tiba dia jadi agen properti. Bukan agen, saudara. Ya, pokoknya membangun properti itu saudara, maju. Dan terus, saudara, akhirnya ada kantornya, punya PT. Ya, diberkati Roma, diberkati macam-macam, saudara. Dan hebatnya dia masih kekurangan cari Tuhan, sudah diberkati ingin membalas kebaikan Tuhan, saudara. Di Wonogiri, yang lain cerita di Wonogiri, saudara, sedang digerakkan untuk membangun gedung gitu, saudara. Dia itu digerakkan oleh Tuhan. Aku mau ambil alih. Dia datang pada SGL pada waktu itu, saudara. Dia berkata, aku digerakkan Tuhan. Aku mau ambil alih pembangunan. Diambil alih sendiri, saudara. Jadi luar biasa sekali, saudara. Lalu mulai dibangun, saudara. Luar biasa, ya, saudara. Dan tahu enggak, saudara? Sekarang sudah seperti ini, saudara. Dulu enggak ada, saudara. Ini bangunan baru, saudara. Baru sampai ini. Kapan saya ke sana, saya kaget, saudara. Luar biasa, sudah jadi, saudara. Dulunya dia enggak punya apa-apa. Untuk hidupnya saja enggak cukup, saudara. Akhirnya Tuhan tolong. Kalau waktunya Tuhan sudah datang, itu hanya seperti balik tangan saja. Sebab musim baru sudah datang. Ini di dalamnya, saudara. Ini saya masuk di dalamnya. Dan waktu saya di dalamnya, saya rasa ini mungkin jadi gedung gereja terbesar di Wonogiri. Iya, saudara, saya tanya karena isinya sekitar 600-700, saudara. Itu tingkat atas bawah. Jadi kalau dua-dua dipakai bisa 1250 gitu, saudara. Saya kagum, saya kaget. Waktunya Tuhan datang. Sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Dan kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Nah, maka saya percaya juga Pak Jo Burita bisa digerakkan, ada KKR Natal di sana. Maka ada satu rencana. Musim baru untuk Wonogiri sudah tiba. Ada saatnya kebangkitan, ada saatnya kebangunan, dan ada saatnya kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah bergumul sekian lama, janganlah putus asa, janganlah sungguh-sungguh pada Tuhan, jangan tidak percaya. Hari ini ada pesan firman Tuhan, tangkap, percayai, seperti Maria. Itu sepanjang perjalanan lama, perjalanan baru 400 tahun lebih kegelapan. Tapi saat itu tiba-tiba ada berita, seorang putra telah lahir. Engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan. Ya, anak Allah, Sang Mesias, saudara. Sekalipun tidak masuk akal, saudara, bagaimana bisa terjadi. Tapi akhirnya dia berkata, aku hambamu, jadilah seperti yang kau katakan. Jadi. Dan sungguh-sungguh dia alami, dipakai oleh Tuhan, melahirkan juru selamat, dipakai oleh Tuhan, melahirkan Mesias, saudara. Karena dia berani percaya, dia berani tangkap, saudara, dengan iman, saudara. Sehingga sungguh-sungguh apa yang dia percayai, apa yang dia tangkap daripada Tuhan, menjadi kenyataan. Sebab Tuhan kita besar. Sebab Tuhan kita, Tuhan berjanji dan menggenapi janjinya. Sebab waktu dia berfirman, firman itu akan mengerjakan sampai jadi, sampai selesai. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Amin. Siapa yang percaya? Saya percaya. Saya pribadi juga mengalami, saudara. Ya, semua sudah dengar dulu waktu masih ya remaja atau pemuda, sombong karena anaknya orang kaya. Dan kami memang gak kenal dengan Tuhan Yesus. Ya, orang ajak doa, orang cerita, saya tertawakan. Tuhan saya tertawakan, Tuhan gak ada, setan gak ada. Lalu Tuhan izinkan masalah lah itu. Masalah itu ada baiknya supaya sadar, saudara. Rambut saya rontok semua, alisnya juga habis, bulu matanya habis, bulu hidung habis, semua habis, saudara. Dan
Ayah saya yang kaya bawa saya dari dokter satu ke dokter yang lain. Nggak ada yang bisa. Sampai dokter spesialis, sampai profesor, sampai dokter luar negeri. Nggak ada yang bisa. Sampai dulunya nggak percaya dengan hal mistik. Lalu mulai saudara pengobatan alternatif. Nggak bisa. Pengobatan dengan klinik-klinik saudara. Ya orang dukun tiban lah. Tempat-tempat keramat lah. Semua didatangi. Nggak pernah ada yang bisa tolong saya. 4 tahun saya berharap, 4 tahun saya berjuang, 4 tahun saya bergumul saudara. Enggak pernah bisa dapat ya pertolongan. Satu hari saya ingatkan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat. Dia bisa menyelamatkan. Ya saya kalau kita nanggapi dia. Dan sungguh-sungguh waktu saya datang pada Tuhan Yesus, maka season yang baru datang. Musim yang baru datang. Dulu musim kegelapan. Dulu musim tidak berdaya. Dulu musim sangat menakutkan. Dulu musim sangat memalukan. Dulu musim penuh dengan tangisan. Diubah oleh Tuhan. Musim sorak-sorai besar. Seperti firman Tuhan tadi. Wah luar biasa. Tuhan tolong. Oh pertolongan datang luar biasa. Bukan saja saya disembuhkan. Saya juga diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan. Akhirnya saya diberkati dengan keluarga yang baik. Diberkati dengan pekerjaan. Saya punya usaha. Diberkati sampai maju saudara. Di tengah majunya diberkati lagi. Dipanggil jadi hamba Tuhan. Dipanggil jadi gembala Israel. Seperti sekarang ini. Saya doakan setiap saudara. Dengan firman tanggapi. Dulu sebelum rambut saya rontok. Saya sekolah. Ada pelajaran agama. Saudara. Di sekolah karena saya sekolah Kristen juga. Ada pelajaran agama. Saya dengar. Tapi hanya dengar saja. Nanti ada ujian hanya dihafalkan untuk ujian saja. Tapi saya nggak percaya. Saya nggak terima berita bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Juru Selamat. Saya nggak terima. Hanya pelajaran saja. Dimengerti hanya untuk ujian saja. Saudara. Nggak ada apa-apa. Boleh dengar. Saudara boleh mengerti. Saudara. Ya, tapi sekali lagi kalau kita nggak buka hati. Kita nggak terima. Kita nggak tanggapi. Nggak ada apa-apa. Saya doakan. Hari ini saudara bukan hanya dengar, saudara bukan hanya mengerti, saudara hanya dapatkan rimanya, tapi saudara percaya, saudara terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara dapatkan hari ini musim baru dimulai, hari ini keadaan baru dimulai, hari ini mujizat baru terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Siapa percaya? Siapa percaya? Katakan Tuhan, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Dan berita baiknya saudara, malam Natal ya ini akan jadi momen peralihan musim. Tadi saya lihat tepuk tangan luar biasa. Saudara senang sambut Natal adalah peralihan musim. Tadi saya sudah singgung sedikit dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari Tuhan gak pernah bicara, Tuhan mulai bicara. Tuhan mulai nuntun dia. Percaya itu momen yang luar biasa. Perubahan keadaan. Maria ngalamin perubahan keadaan. Zakaria Elizabeth juga sama. Mandul sudah sekian lama. Sampai lanjut umur. Itu dinanti-nantikan. Belum pernah terjadi. Tapi waktu Natal. Berita Natal membuat yang dikatakan oleh Tuhan terjadi. Momen yang baru terjadi. Musim yang baru terjadi dalam kehidupannya. Bahkan luar biasa. Sama dengan Yusuf Maria. Anaknya dipakai Tuhan luar biasa. Imani saudara. Saya percaya kalau saudara imani, saudara bisa dapat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Harapkan apapun harus percaya. Harus dengan iman. Saudara bisa dapat. Bahkan iman yang sungguh-sungguh. Iman dalam Alkitab ditulis percayanya sungguh-sungguh. Belum ngalami percaya sungguh-sungguh. Belum lihat hasilnya percaya sungguh-sungguh. Kelihatannya tidak masuk akal, tidak mengerti, percaya sungguh-sungguh. Dan itu akan jadi dasar yang luar biasa. Selama saya hidup saya ngalami saudara. Tuhan itu peka sekali lihat hati kita. Kita ngomong percaya di mulut, percaya atau tidak, hati kita yang menentukan, saudara. Dan itu waktu kita hati kita sungguh-sungguh sama dengan firman, kita akan lihat kemuliaan dinyatakan. Amin. Kenapa sih? Ya, Natal itu jadi momen yang luar biasa. Waktu kita terima Natal, ada kesempatan mengalami musim yang baru.
ada kesempatan mengalami anugerah yang baru, ada kesempatan berubah dari gelap pada terang. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya ini ayat berikutnya, Yesaya tadi pasal 9, sekarang ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Sebab apa? Seorang anak telah lahir untuk siapa? Untuk kita. Natal itu untuk kita. Bukan hanya untuk dia, bukan hanya untuk orang Kristen, untuk siapapun yang mendengarnya. Natal itu untuk saudara. Natal itu untuk kita. Seorang anak terlahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Disediakan untuk kita, diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya Allah yang gagah perkasa, ada kuasa, ada otoritasnya, saudara. Oh, pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib. Disebut apa, saudara? Penasehat ajaib, saudara. Saudara bisa belajar dalam kehidupan. Ya, saya sendiri tadi saya cerita, kalau enggak Tuhan bicara bukakan, saya enggak bisa percaya. Tapi saat Tuhan ya ada berkarya dalam hidup saya, terima Yesus, banyak yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ada nasihat yang merubah hidup saya, ada nasihat merubah banyak orang. Saudara lihat Petrus, Simon, saudara, dia seorang penjala ikan. Saudara, satu kali semalam-malaman menjala ikan dan gagal, tidak dapat apa-apa. Boleh digambarkan, saudara, dia saat itu jadi nelayan yang gagal. Berjuang semalam-malaman, tetap gagal. Nggak bisa nangkap ikan. Dia keahliannya, profesinya nangkap ikan. Tapi gagal dengan kepandaiannya, dengan profesinya. Waktu dia sedang membasuh jalannya, Yesus datang. Yesus berkata, pinjamkan perahumu untuk aku ngajar orang banyak. Bersyukur dia buka hati pada Yesus. Perahunya dipinjamkan Yesus untuk ngajar orang banyak. Dia duduk ikut mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Nasihat-nasihat dari Tuhan Yesus membuat dia, saya percaya, ngerti dan mulai percaya. Setelah selesai, Yesus ngajak Simon Petrus. Dia sudah mau minjamkan perahunya. Yesus ingin berkati dia, ayo bertolak ke tempat yang dalam. Dia juga percaya, dia juga taat. Lalu bawa Yesus ke tempat yang dalam. Sudah sampai tempat yang dalam, Yesus berkata, tebarkan jalamu sebelah kanan. Simon berkata, semalam-malaman berulang-ulang, ya aku tebarkan jala di sini, nggak ada ikan, nggak ada ikan, nggak ada ikan. Di sini nggak ada ikan. Aku semalam-malam terus-menerus berulang-ulang, nggak ada ikan. Tapi karena perkataanmu, tapi karena nasihatmu, aku tebarkan juga. Bukan karena ada ikannya, dia nabur. Tapi karena nasihat Tuhan, petunjuk dari Tuhan, aku taburkan juga. Ya, waktu dia taburkan, mujizat terjadi. Yang dulu nggak ada ikan, tiba-tiba ikan semua datang di situ. Ditangkap oleh jalannya, begitu banyak sampai hampir koyak. Mujizat terjadi. Dari yang gagal menjadi berhasil. Simon yang gagal karena nasihat Tuhan, dapat rema dari Tuhan. Tebarkan jalamu di sebelah sini. Dia taat, dia ngalamin mujizat. Keajaiban terjadi. Perempuan berdosa yang ketemu Yesus di sumur Yakub, saudara. Saya percaya hidupnya penuh dosa. Ganti laki-laki berapa? 5 kali. Saya percaya orang tuanya sudah ngomong terus. Mungkin mulutnya sampai bosan ngomong, saudara. Teman-temannya, kalau ada gurunya atau siapapun ngomong, gak ada yang bisa merubah sifatnya, saudara. Tetap saja dia perempuan dosa gitu, saudara. Satu kali ketemu dengan Yesus di sumur Yakub dan dia mulai berjuang. Dan Tuhan Yesus mulai ngajar dia, menjelaskan dia, saudara, memberikan banyak nasihat kepada dia. Dan perjumpaan itu merubah dia, saudara. Setelah selesai, dia taruh di bejananya. Dia pergi cari orang, bersaksi, aku temukan Mesias. Ayo datang pada dia, engkau juga bisa dapatkan. Oh, jawaban engkau bisa dapatkan. Karena dia Mesias, juru selamat lah kalau disingkat. Dia mulai bersaksi, dia mulai ajak orang banyak. Dan orang banyak berbondong-bondong juga mau
mau percaya, datang pada Yesus. Orang banyak juga dengar perkataan Yesus. Orang banyak juga dijamah Yesus. Orang banyak juga diberkati Tuhan. Hidupnya juga mengalami pertobatan. Hidupnya mengalami mujizat. Harusnya masuk neraka, jadi masuk surga. Ini perempuan berdosa. Kerjanya membawa laki-laki berzina masuk neraka dulunya. Dinasihati nggak ada yang masuk. Tapi saya ketemu penasihat ajaib. Nasihat Yesus itu beda dengan yang lain. Di dunia ada nasihat yang jahat, nasihat yang salah. Ya saudara ya, bahaya dengan nasihat. Di dunia ada nasihat yang baik. Baik, benar baik, nggak salah. Tapi nggak punya kuasa merubah keadaan. Yesus itu bukan penasihat yang jahat, bukan juga hanya sekedar penasihat yang baik. Yesus penasihat ajaib. Perkataannya kalau dilakukan pasti benar, pasti datang mujizat. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun kelihatannya nggak mungkin, tapi kalau dipercaya, dilakukan, maka keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Buka hati saudara, terimalah firman-Nya. Firman ini nasihatnya. Kalau saudara mau terima firman-Nya, saya jamin, saudara lakukan dengan iman, saudara dapatkan keajaiban. Dia penasihat yang ajaib. Saudara, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lalu apalagi saudara, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa lah. Artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya 4 tahun datang ke semua dokter, gak ada yang bisa. Ke spesialis, gak ada yang bisa. Profesor, gak ada yang bisa. Dokter-dokter luar negeri, gak ada yang bisa. Dokter itu orang pandai ngobati. Dokter itu baik berusaha ngobati. Tapi manusia tetap terbatas. Kemampuan manusia terbatas. Ada yang bisa diobati oleh dokter, tapi ada yang tidak bisa diobati oleh dokter. Saya ngalami yang tidak bisa diobati oleh dokter. Sampai 4 tahun gak pernah dapat pertolongan. Saudara, sampai 10 tahun pun kalau saya gak datang pada Tuhan, gak ada pertolongan. Sampai mati pun mungkin gak ada pertolongan. Tapi bersyukur setelah 4 tahun saya datang kepada Yesus, Sang Allah yang perkasa, Tuhan yang maha kuasa. Dan ternyata saya dapat pertolongan. Tuhan yang perkasa bisa menolong saya apapun keadaannya. Saya ingat sedikit saudara, supaya tahu Yesus itu Tuhan yang perkasa. Ya cerita, kalau cerita ini saja nggak selesai 1 season. Salah satunya saudara, keluarga besar itu, saya itu kadang-kadang ke Gunung Kawi. Ada satu paman saya ke Gunung Kawi. Di Gunung Kawi itu bisa tanya namanya Jamsi. Oh piok, keluar apa nomornya, lalu ditanyakan juru kuncinya. Lah, paman saya pulang dari sana ngomong dengan ayah saya, aku sudah ke Gunung Kawi, tanya untuk Tosing ini. Dulu nama saya kecil Tosing. Lalu jawabannya apa di sana? Jadi jawaban dari Gunung Kawi, sudah nasib di tangan yang maha kuasa. Jadi artinya tidak bisa toh saudara. Sudah nasib Pak. Siapa bisa mengubah yang maha kuasa? Betul nggak saudara? Saya nggak nganggep. Saya tetap mau berjuang. Tetap berusaha. Ngomong bisa tidak bisa terserah. Pokok saya tetap berjuang. Nggak lama. Kakak ipar saya jauh saya juga ke sana Jamsi. Opiok. Lalu keluar nomornya. Ditanyakan jawabannya bisa sama. Sudah nasib di tangan yang maha kuasa katanya. 2 orang waktunya beda. Jawabannya kok bisa sama. Saya penasaran. Saya bersama kakak saya dan temannya 1-3 orang ke sana. Kakak saya Jamsi juga tanya opiok. Keluar jawabannya sama. Orang 3 bisa sama. Saya yang pernah saya juga ikut-ikut opiok dulu ya tidak percaya saudara. Tanya gimana? Jawabannya bisa sama. 4 orang. Saudara ya, waktu yang beda, jawaban bisa sama. Teman kakak saya tertawa. Wah, besok jadi besok katanya. Saya marah saudara. Mau saya pukulin saudara. Mudah tersinggung. Saya merasa saat itu saya orang cacat. Orang kalau merasa cacat, mudah tersinggung. Lalu dipisah sama juru kuncinya. Kamu jangan gitu. Besok kalau sungguh-sungguh dia jadi besok, nunggu kelenteng. Kamu mungkin tanya sama dia loh. Minta disembayangkan juga loh. Sudah, intinya sampai apapun usaha saya nggak pernah dapat pertolongan.
Sampai satu hari saya datang pada Yesus. Saya berkata, Yesus, kalau engkau sungguh-sungguh ada sesuai pelajaran agama di sekolah saya, dan kau Tuhan yang Maha Kuasa, sembuhkan rambutku. Kalau engkau bisa sembuhkan rambutku, aku percaya, aku ikut engkau. Tapi namanya saya belum kenal, saya belum percaya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tak kasih waktu. Ya, artinya apa? Itu waktu saya doa itu September. Saya ngomong pokok sebelum Januari, kalau sembuh, nah itu Tuhan, aku ikut kau. Aku akan tepati janji. Tapi kalau sudah sampai Januari aku nggak mau terikat. Mosok selama-lamanya terikat. Betul nggak saudara? Saya cari tolongan yang lain. Jadi Tuhan Yesus tak kasih batas waktu gitu saudara. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Sungguh-sungguh sebelum itu karena saya juga harus usaha saudara ya. Karena belum kenal Tuhan. Kebetulan datang ke satu dokter Niti Saputro dari Jogja. Kalau orang Jogja mungkin ada yang tahu juga. Nggak tahu itu mulai tumbuh bulu halus, bulu kalong. Saya nggak peduli karena dulu saya sering disuntik dokter Dokter itu jadi di kepala pasti benjol-benjol tiap hari. 1 minggu 3 kali benjol-benjol sebesar duku itu loh. Pakai topi nggak kelihatan. Keluar bulu halus, bulu kalong. Tapi kalau sudah 1,5 senti akan rontok lagi. Selalu. Aku juga bosan lama-lama sudah. Jadi ini keluar seperti itu saya nggak anggap. Terus saja. Dan ternyata akhirnya makin panjang keluar sungguhan. Lalu yang namanya belum pernah ikut Tuhan Yesus, keluarga besar saya nggak ada Kristen, wah sekarang rambutnya sudah keluar, gimana? Siapa dokternya? Saya tunjuk aja, dokter Jogja, Niti Saputro. Tuhan sudah tak lupakan. Saya tidak ke gereja. Nah itu saudara ingkar janji. Tahu nggak saudara? Nggak lama rontok lagi. Kalau dulu petak-petak gitu, sekarang seperti dipotong kerik itu saudara. Dari bawah makin naik saudara. Saya bingung, datang dokternya lagi tetap rontok saudara. Beri obat yang lebih keras lagi tetap rontok. Sama saja saudara, tetap rontok saudara. Saya ketakutan, saya ke gereja. Datangi pendetanya, minta ampun. Ya saya sudah doakan supaya ya saya disembuhkan lagi. Tetap rontok. KKR kesembuhan ilahi saudara. Ada hamba Tuhan dari luar negeri. Ya pengurapan, mujizat kesembuhan tetap rontok. Sampai rontoknya banyak. Sampai akhirnya tinggal setengah. Jadi yang di atas saya tetap pelihara panjang untuk nutupi. Yang bawah ini sudah hilang. Setengah itu hilang saudara. Dan sekarang saya pakai topi lagi seperti dulu. Ya pakai topi lagi. Kenapa? Kalau enggak pakai topi lagi saudara, kena angin. Biak seperti payung. Nah bawahnya enggak ada rambutnya kok saudara. Kan jadi biak toh saudara. Satu malam kembali saya datang pada Yesus. Tidak mau habis. Yesus, Tuhan Yesus. Kalau dulu engkau yang sudah menyembuhkan, aku ingkar. Aku salah. Aku minta ampun. Aku ngakui aku salah. Tapi tolong beri aku kesempatan satu kali lagi. Sekarang semua obat aku buang. Enggak pakai obat. Dari dokternya itu obatnya masih banyak mahal. Tak buang. Nah diminum ya tetap rontok kok, sama saja kok saudara. Betul gak? Enggak minum ya sudah, tak buang semua. Kalau sembuh ya hanya Tuhan saja toh. Sekarang tanpa obat. Dan malam itu enggak ada apa-apa. Tapi besoknya pertama kali saya tahu mujizat. Biasanya kalau orang rambutnya rontok, kalau saudara berontok, bangun tidur pasti bantal banyak rambut rontok. Paginya satu rambut pun tidak ada yang rontok. Itu pertama saya tahu. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Pelajarannya tadi saudara di Gunung Kawigina. Artinya dunia roh itu ada. Setan juga ada. Setan ya punya kuasa. Tapi apapun punya kuasa. Roh-roh itu punya kuasa. Tapi enggak kuasa menyembuhkan saya. Jawabannya apa tadi? Di tangan yang Maha Kuasa. Karena adik saya dulu sombong. Menertawakan Tuhan Yesus. Enggak butuh Yesus. Betul enggak? Anaknya orang kaya. Kekayaan ayahku bisa jamin hidupku. Tuhan buktikan. Kekayaan orang tuaku enggak bisa menolong saya. Kasih orang tuaku enggak bisa menolong saya. Kembalian dokter enggak bisa menyembuhkan saya. Tapi di dalam Tuhan bisa. Hanya setelah saya 4 tahun keliling, tapi akhirnya datang pada Yesus. Itu datang kepada yang Maha Kuasa. Di tangan yang Maha Kuasa. Maka Tuhan berkuasa.
Tuhan sembuhkan saya. Karena Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa. Betul? Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dia selalu bisa memelihara kita. Apapun keadaannya. Istri-istri yang ditinggal suamimu, tetap dia akan jadi menolongmu, menjagaimu. Ya, bahkan Tuhan berkata mempelai itu saudara. Atau juga sama suami-suami yang ditinggal istrinya, kamu enggak sendirian. Ada Tuhan yang selalu Immanuel bisa mendampingi saudara. Setuju? Loh, sebab kalau saya lihat loh, berat mana istri ditinggal suami sama suami ditinggal istri, berat mana? Yo, faktanya berat mana? Ada banyak istri suaminya meninggal mentele saja, umurnya masih panjang jauh. Tapi ada banyak istrinya meninggal, suaminya enggak lama ikut meninggal. Tak berdaya. Tapi sekali lagi, Tuhanlah Bapa yang kekal. Saudara, dengar ya, yatim piatu. Gak punya orang tua. Dia bisa jadi Bapa yang kekal. Bapak yang kekal itu nggak bisa meninggal, tapi juga sama, nggak bisa meninggalkan kita. Nggak pernah Bapak itu minggat. Dia Bapak yang kekal. Dia nggak pernah meninggal. Dia nggak mau tinggalkan kita, nggak bisa meninggalkan kita. Dia terus memelihara, dia terus menyertai. Bahkan dia berkata, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap dia. Aku menggendong kamu, aku memelihara kamu, aku menjagai kamu, aku jadi jaminan jawaban. Tangkap saudara, itulah Tuhan kita. Dan itu sesuatu yang bagi dia enggak ada yang mesti. Boleh saudara kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, meninggal atau meninggal dia. Dia jadi jawaban. Satu lagi saudara. Ini kesaksian zaman dulu dah lama, saudara. Ini kesaksian dengar itu di Jogja. Ada satu pemudi, ya, dia lulus SMA, dia bawa rapotnya pada ibunya. Saudara, tunjukkan rapotnya, bagus, nilainya bagus. Ibunya lihat nilainya bagus. Lalu ibunya nangis. Anaknya jadi bingung, Bu, ini nilainya bagus kok nangis, apa kurang bagus? Kenapa saudara? Ibunya lihat anaknya dapat nilai bagus, tapi nangis. Ibunya berkata, bukan karena nilaimu. Justru karena nilaimu bagus. Aku nangis karena aku tahu, aku nggak bisa biayai kamu sekolah. Masuk, melanjutkan S1. Aku tahu engkau ingin melanjutkan S1. Tapi ibu nggak punya uang. Dia nangis. Lalu ibunya berkata, namun coba. Dia masuk kamar, dia buka lemarinya, ambil di kotak amplop. Dia berkata pada anaknya, waktu bapakmu meninggal, ada teman bapakmu ngasih amplop ini. Aku percaya karena teman bapakku, itu pasti berharga, tak simpen. Kalau pas butuh sungguh-sungguh, kalau sudah nggak ada biaya, ini baru aku buka. Hari ini karena engkau lulus dari sekolah, aku buka. Dibuka di depan anaknya. Saat itu saudara nilainya 100.000. Kalau sekarang dianggap adalah 10 apa? Ya dia 1 juta atau 10 juta. Tapi nangis. Apa cukup segini buat masuk S1? Nangis lagi ibunya. Anaknya peluk ibunya, Bu, tidak usah nangis. Bapakku sudah meninggal. Tapi aku punya Bapak di surga yang tidak meninggal, yang tidak meninggalkan aku. Aku percaya Bapakku yang akan biayai sekolahku. Dan sungguh-sungguh saudara, waktu pendaftaran dia maju, daftar sungguh-sungguh. Bawa semua persyaratannya. Dia bawa antri, belum punya uangnya loh saudara. Punyanya yaitu tadi yang dulu, kalau dulu 10.000. Bawa saudara. Dia percaya Bapak yang kekal. Dia punya Bapak yang melihara, yang janji dan menggenapi janjinya. Antri. Sementara dia antri, ada seorang bapak lewat. Bapak itu merasa disuruh Tuhan panggil anak itu. Panggil gadis itu. Dia nggak tahu, dia pergi tetap dikejar. Panggil dia. Hanya panggil dia, ajak masuk ke kantor. Ternyata dia dosen di situ. Lalu tanya, kau mau apa? Cerita semua. Anak itu ditanya, ceritakan aku daftar
Tapi aku sebenarnya nggak punya uang. Ibuku nggak ada uangnya. Namun aku percaya Bapakku yang kekal pasti akan biayai nyokolah kanannya. Bapak itu dosen nangis. Oh, saya tahu kenapa Tuhan gerakkan aku panggil kamu. Tuhanmu, Bapak kita, nyuruh aku bayari kamu. Lalu dia ambil amplop, suruh menolong kamu maksudnya. Dia buat memo, ternyata saat itu dosen dapat 1 jatah. Memasukkan orang free, enggak usah bayar. 1. Dibuatkan kasihkan dia. Hanya dia antri, uang 100 ribunya enggak dipakai, karena free. Bapak yang kekal. Percaya saudara. Tangkap semua. Iman itu dasar, tergantung kita. Saya mengalami banyak dalam hidup, dalam pelayanan. Yang terakhir saja, Raja Damai. Raja Damai. Ada saudara yang tertekan terus. Gak pernah punya damai. Ada saudara gelisah terus, khawatir terus. Gak pernah ada damai. Ada saudara terus, hatimu sakit, hatimu pahit, hatimu ketakutan, hatimu penuh dengan khawatir, penuh dengan kecemasan hari ini. Kalau kau buka dia, Raja Damai. Dia itu Raja Damai. Dia masuk akan berikan damai. Damai yang diberikan Tuhan lebih dari semua damai yang bisa kita dapatkan dalam dunia. Damai yang didapatkan dari dunia. Kalau kita sedang dapat berkat damai. Kalau sedang dapat badai, damainya hilang. Ya atau ya? Kalau sedang dipuji, damai. Kalau sedang dicela, difitnah, damainya hilang. Kalau tenang, aman, damai. Kalau sedang ada badai, damainya hilang. Damainya Tuhan berkata, melampaui segala sesuatunya. Damai sejahtera yang melampaui akal. Menurut akal pikiran ya udah bisa damai kok. Badainya masih seperti itu kok damai. Betul nggak saudara? Gelombangnya seperti itu kok damai. Diserang seperti itu kok damai. Utangnya banyak seperti itu kok damai. Tapi dengar, Tuhan bisa lebih damai melampaui akal. Keadaan sepertinya nggak mungkin bisa damai. Tapi kalau saudara buka hati sungguhan. Saudara lihat hari ini, saat ini juga. Begitu Tuhan masuk, damai itu datang. Saudara tanya semua orang ya, yang baru pertama kali datang ibadah. Dia buka hati. Yang pertama didapetin pulang itu damai. Kenapa? Buka hatinya. Tuhan masuk, damai. Saat ini saudara juga sama. Sudah pernah ke gereja Babelon, sudah pernah ikut Tuhan Babelon. Pokok kalau saudara buka hati, damai. Saudara ikut Tuhan sekian lama, tertekan. Saudara gelisah, apapun. Yang penting bukalah hati. Kalau damai masuk, semua tekanan hilang. Terang masuk, kegelapan itu hilang. Dia itu. Kuncinya bukalah hati saudara. Terimalah Mesias. Terimalah Yesus. Penasihat yang ajaib. Betul? Allah yang perkasa. Lalu apa lagi tadi? Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Apa yang ngomong aku musik satu aja. Apa tuh? Oh, Bapa yang kekal. Raja damai, bukalah. Kuncinya bukalah. Seorang belum pernah terima Tuhan Yesus, terimalah dia. Saudara akan terima penasihat ajaib dalam hidupmu. Allah yang berkuasa, enggak ada yang mustahil. Bapak yang kekal bagi saudara. Raja damai. Saudara yang sudah ikut Tuhan sama, terimalah. Kalau selama ini saudara bingung cari nasihat, enggak usah bingung kemana-mana. Dalam Tuhan ada nasihat ajaib. Percayai nasihatnya. Seperti firman, percaya. Ya, dia Allah berkata, jangan takut, bisa. Jangan pikir gak bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia berani percaya. Jadi. Seperti firmanmu. Jadi seperti yang kau katakan. Betul saudara. Bapak yang kekal. Jangan takut. Saudara gak pernah sendirian. Dia mengenal. Dia bersama saudara. Bahkan sampai masa tua. Tuhan tetap memelihara. Dan yang terakhir damai sejahtera. Itu akan menjadi nyata.